Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang topik prestasi dan perbuatan melawan hukum. Tujuan dari topik ini adalah supaya mahasiswa mengetahui pengertian dari prestasi dan perbuatan melawan hukum, sumber-sumber dari prestasi dan perbuatan melawan hukum, dan juga terkait dengan akibat-akibat dari prestasi dan perbuatan melawan hukum. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, materi-materi sebelumnya terkait dengan sumber-sumber perikatan. Perikatan ini bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Undang-undang ini dibagi lagi menjadi perbuatan manusia, kemudian ditentukan oleh undang-undang, kemudian ada perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Sehingga kalau dilihat dari teori tentang perikatan ini yang sudah kita pelajari, maka prestasi ini timbul karena adanya suatu perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum ini diatur di dalam undang-undang, ya, diatur di dalam pasal 1365 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prestasi yaitu apabila pihak debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan prestasi. Hal ini diatur di dalam pasal 1238 KUH Perdata atau BW yang berbunyi sebagai berikut. Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jadi berdasarkan pasal 1238 BW, salah satu dari prestasi adalah dengan telah lewatnya waktu yang telah diperjanjikan. Ada beberapa bentuk daripada prestasi. Yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Yang kedua, melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan suatu perbuatan tidak seperti yang diperjanjikan. Yang keempat adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Saya memberikan contoh supaya lebih jelas terkait dengan bentuk-bentuk dari prestasi ini. Yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali di sini adalah contoh adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di mana pihak yang satu tidak melaksanakan isi apa yang telah disepakati oleh para pihak. Kemudian yang kedua, melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Contohnya adalah bahwa pengiriman barang harus dilaksanakan paling telat pada tanggal 5 Februari 2024. Akan tetapi pihak pengirim ini mengirimkan barangnya itu adalah tanggal 10 Februari 2024, sehingga terjadi terlambatan di dalam pengiriman barang. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan suatu perbuatan tidak seperti yang diperjanjikan. Contohnya adalah di dalam suatu perjanjian pengiriman barang yang dimana para pihak sepakat pengiriman barang itu adalah 5 box pakaian, tetapi yang dikirim adalah hanya 2 box pakaian. Jadi melaksanakan perbuatan tetapi tidak sesuai dengan diperjanjikan. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Artinya para pihak sepakat untuk tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melaksanakan poin-poin yang tidak ditentukan di dalam perjanjian. Tetapi salah satu pihak melaksanakan sesuatu yang tidak diatur di dalam suatu perjanjian tersebut. Itulah contoh-contoh bentuk dari prestasi. Nah, ada beberapa tuntutan dari pihak yang dirugikan atau juga pihak kreditur
ya atau pihak yang dirugikan di dalam melakukan suatu perjanjian. Yang pertama adalah menuntut kepada pihak yang lain atau kepada pihak debitur untuk melaksanakan prestasi. Kemudian yang kedua, pihak kreditur dapat menuntut yaitu pelaksanaan prestasi ditambah dengan ganti rugi. Kemudian yang ketiga, pihak kreditur dapat menuntut hanya ganti ruginya saja. Gitu. Kemudian yang keempat, ya dapat juga menuntut untuk pembatalan suatu perjanjian. Kemudian yang kelima, pihak kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian dan juga ganti rugi. Nah, di mana ganti rugi yang bisa dituntut oleh pihak kreditur atau pihak yang salah satu pihak yang merasa dirugikan adalah yang pertama adalah biaya. Artinya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kemudian kerugian yang dapat diperhitungkan, kemudian juga bunga. Itulah unsur-unsur yang dapat dituntut oleh pihak kreditur ya apabila ya merasa dirugikan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan dari isi perjanjian tersebut. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya untuk terjadinya pembatalan suatu perjanjian. Jadi salah satu pihak itu bisa saja ya mengajukan pembatalan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Walaupun seperti yang kita ketahui di dalam pasal 1338 ayat 2 bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lain. Tetapi kalau misalnya salah satu pihak itu melakukan suatu manifestasi berdasarkan pasal 1266 BW, yaitu dimungkinkan salah satu pihak untuk meminta pembatalannya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di mana syarat yang pertama itu adalah perjanjian harus timbal balik. Yang kedua adalah harus ada wan prestasi, ya. Kemudian yang ketiga harus ada keputusan hakim. Jadi pembatalan di sini tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetap harus meminta keputusan hakim. Nah, itu adalah syarat-syarat di dalam pembatalan suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak ya melakukan suatu manifestasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dan membahas terkait dengan perbuatan melawan hukum. Nah, apa perbedaannya di sini antara manifestasi dengan perbuatan melawan hukum? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan teori dari perikatan yang disampaikan bahwa kalau manifestasi itu dasarnya karena adanya suatu perjanjian atau agreement yang dibuat oleh para pihak. Sedangkan bagaimana menuntut ganti rugi yang tidak ada suatu perjanjiannya? Maka dapat dilakukan yaitu berdasarkan pasal 1365 yang diatur di dalam Undang-Undang Kawal Perdata pasal 1365 ya BW atau Berkelik Webput yang menyatakan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang lain karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Nah, ada 3 kategori perbuatan melawan hukum, ya. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan 3 kategori perbuatan melawan hukum ini, saya akan memberikan contoh, misalnya supaya lebih jelas, ya, membedakan antara manifestasi dengan perbuatan melawan hukum. Di mana contohnya, misalnya ada warga atau masyarakat yang di dalam suatu pembebasan tanah oleh Pemda misalnya, ya itu ternyata ada kekurangan pembayaran. Nah, di mana di dalam pembebasan tanah ini tidak ada suatu perjanjian yang dibuat oleh warga dengan Pemda. Tidak ada suatu kesepakatan secara tertulis ya oleh para pihak misalnya. Nah, kalau tidak ada sepakat secara tertulis, maka warga tersebut ya dapat menuntut ganti rugi kepada
Pemda misalnya yang melakukan suatu pembebasan tanah tersebut ya dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 BW tersebut. Nah, ada 3 kategori perbuatan melawan hukum di sini. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, kemudian yang kedua perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Nah, kemudian ada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Jadi harus memenuhi unsur-unsur ini. Ya, unsur-unsur di dalam perbuatan melawan hukum ini ada 5 unsur. Nah, ini juga harus terpenuhi semuanya untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pertama adanya suatu perbuatan, kemudian yang kedua perbuatan tersebut melawan hukum, kemudian yang ketiga adanya kesalahan dari pihak pelaku, kemudian yang keempat adanya kerugian dari si korban, kemudian adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan. Unsur yang pertama yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu. Padahal dia mempunyai kewajiban hukum ya untuk melakukannya ya atau untuk membuatnya. Kemudian perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, kemudian yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian unsur yang ketiga yaitu adanya kesalahan dari si pelaku. Agar dapat dikenakan pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum ini harus mengandung unsur adanya suatu unsur kesalahan ya dalam melaksanakan perbuatan tersebut ya. Di mana di sini unsur kesalahan ini adalah suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsurnya, yaitu yang pertama adanya unsur kesengajaan, yang kedua adanya unsur kelalaian, yang ketiga tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Nah, kemudian yang keempat yaitu adanya kerugian bagi korban. Nah, kerugian karena perbuatan melawan hukum di sini ya adalah di samping kerugian material, jurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imaterial yang juga dapat dinilai dengan uang. Ya, jadi adanya kerugian di sini bisa menuntut ya pihak yang merasa dirugikan baik kerugian secara material maupun kerugian secara imaterial. Terima kasih ya untuk materi saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.